senantiasa tidak bisa menyelesaikan hidup-hidupnya dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik? Orang terbaik dari kalangan para sahabat adalah sosok sahabat yang bernama sebelum masuk Islam Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam berganti nama menjadi Abdullah bin Abi Quhafah, dan beliau lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mengapa Abu Bakar menjadi sahabat Rasulullah yang terbaik? Apakah karena beliau adalah mertuanya baginda Nabi? Putri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah? Bukan. Karena sahabat yang paling bagus Islamnya adalah beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan bahwa sahabat yang paling dibanggakan Rasulullah dan sahabat yang memberikan segenap jiwa raganya untuk perjuangan Rasulullah adalah sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan jika kita membuka lembaran sejarah-sejarah peradaban Islam dan sejarah perjalanan dakwah dan kisah-kisah Rasulullah, maka kita menemukan bahwa orang yang paling setia dengan Rasulullah adalah beliau. Beliaulah yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Beliaulah orang pertama dari kalangan sahabat-sahabat Nabi yang memeluk Islam sebelum orang lain ikut di dalam ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah. Beliau adalah orang yang berkorban paling banyak dan berkorban paling berat untuk membantu dakwahnya Rasulullah. Sehingga salah satu bukti kesetiaan dan pengabdian beliau kepada dakwah Rasulullah, beliau menghabiskan seluruh harta kekayaannya untuk membantu Rasulullah dan menginfakkan hartanya untuk dakwah fi sabilillah. Beliaulah yang membeli sejumlah hamba sahaya yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy untuk kemudian dimerdekakan. Beliau yang membeli Bilal bin Rabah dari Umayyah bin Khalaf saat Bilal bin Rabah disiksa habis-habisan oleh majikannya itu. Abu Bakar datang menawarkan Bilal bin Rabah. Lalu beliau membeli Bilal bin Rabah dan seketika Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sejarah mencatat tidak kurang dari 7 orang sahabat yang berasal dari kalangan hamba sahaya yang dibeli oleh Abu Bakar lalu kemudian dimerdekakan menjadi pejuang dan sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking kecintaan Abu Bakar kepada Islam dan kesetiaan beliau kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menghabiskan seluruh hartanya. Sehingga dikisahkan ayahanda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah menegur. Beliau mengatakan, "Hai Abu Bakar, saya melihat kamu menghabiskan hartamu membeli hamba-hamba sahaya. Kenapa kamu tidak membeli hamba sahaya yang kuat-kuat, yang bisa bekerja untukmu, bisa membelamu dan bisa membantumu? Kenapa kamu harus membeli hamba-hamba yang lemah, membeli hamba sahaya yang lemah seperti Sumayyah dan sejumlah sahabat-sahabat yang lain?" Beliau mengatakan bahwa saya membelikan hamba sahaya bukan untuk saya miliki dan manfaatkan, tetapi itu keluar dari kecintaan saya kepada saudara-saudara saya yang seiman dan seagama dengan saya, karena mereka sedang ditimpa oleh musibah, disiksa habis-habisan oleh majikannya di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat mereka ikut dan masuk ke dalam agama Islam. Abu Bakarlah orang yang paling dermawan dari kalangan para sahabat. Hal itu diceritakan sendiri oleh sahabat yang lain, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu hari
Umar bin Khattab mendapatkan sedikit harta. Lalu terbesit di dalam hati Sayyidina Umar, ini saatnya saya mengalahkan kedermawanan Abu Bakar. Lalu beliau mengambil harta kekayaannya itu dibagi menjadi dua. Sebahagian beliau simpan untuk kebutuhan keluarganya dan setengahnya beliau ambil untuk diserahkan kepada baginda Nabi. Cepat-cepat beliau berjalan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan hartanya. Saat berjumpa dengan Nabi, Nabi mengatakan dan menanyakan pada Umar, wahai Umar, ini kamu telah menginfakkan hartamu yang cukup banyak untuk perjuangan dan fisabilillah. Adakah yang kamu sisakan untuk keluargamu? Sayyidina Umar menjawab, ada ya Rasulullah. Sebahagian harta saya simpan untuk kebutuhan anak istri saya dan sebahagiannya saya infakkan fisabilillah. Tidak lama kemudian datanglah sosok Abu Bakar. Beliau membawakan sejumlah uang. Beliau serahkan kepada Rasulullah. Wahai Rasul, ini infak saya fisabilillah. Rasulullah menanyakan, hai Abu Bakar, kamu telah memberikan begitu banyak harta kekayaanmu, kamu infakkan fisabilillah. Apakah ada yang kamu tinggalkan untuk anak istrimu? Apa jawaban Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, ada ya Rasulullah. Saya tinggalkan untuk keluarga anak istri saya, Allah dan Rasulnya. Semenjak saat itu, Sayyidina Umar bin Khattab mengakui bahwa Abu Bakar adalah sosok sahabat yang tidak bisa ditandingi. Dan itu terus menerus terjadi, dan itu terus menerus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lakukan sepanjang hidupnya. Sehingga di dalam salah satu buku sejarah disebutkan bahwa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang memberikan apapun kebutuhan baginda Nabi. Sehingga ketika hidup di kota Madinah, Abu Bakar sudah mulai menjalani kehidupan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Beliau sudah menjadi orang yang serba kekurangan, padahal dulunya beliau adalah seorang saudagar kaya, seorang pebisnis sukses yang bisnisnya dijalankan antar negara, dan beliau juga merupakan seorang petani sukses yang memiliki ratusan hektar kebun kurma dan kebun anggur. Tetapi itulah kecintaan sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kepada baginda Rasul dan kepada Islam, sehingga pantas saja Abu Bakar menjadi sahabat terbaik dan menjadi orang terbaik setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.